Di sisi lain, di surga 33, surga luar, Taijun berkata, Yiling, nama aslinya adalah roh darah bumi. Sebelum berbicara tentang yang kedua di surga, pertama-tama kita harus berbicara tentang dewa yang agung. Yang pertama di surga. Guayin berkata, langit dan bumi hidup bersama. Itu seharusnya terjadi puluhan juta tahun yang. Taijun berkata, secara khusus, seharusnya 13,8 miliar tahun sebelum zaman kuno. Tathagata berkata, pada saat itu api abadi belum muncul, dan para dewa belum lahir. Taijun menjawab, tetapi dewa surga yang agung sudah ada dalam kekacauan alam semesta. Pada saat itu dia adalah jiwa yang sadar. Taijun berkata, para dewa lahir dari api abadi. Tetapi dewa surga yang agung telah berubah dari kesadaran menjadi entitas. Dari ketiadaan menjadi keberadaan. Taijun berkata, roh darah bumi lahir dari udara tipis. Tetapi sangat disayangkan dia berubah menjadi iblis jahat. Untuk mengubah kesadaran bebas menjadi penyebab tercipta, perlu menggunakan elemen 9 hari sebagai tubuh. Tathagata berkata, 9 hari dan 9 gajah. Itu adalah angin, guntur dan hujan, awan listrik, kabut, embun beku, dan salju. Taijun menjawab, ya, tulang, esensi, darah, dan vitalitas Dewa Tianda semuanya dipelihara oleh 9 fenomena surgawi ini. Ratusan juta tahun setelah Dewa Tianda lahir, api abadi menembus kehampaan dan menyebabkan ledakan membentuk berbagai zat. Guayin berkata, apakah Taijun pernah melihatnya? Taijun menjawab, tidak. Hanya dia telah melihatnya. Dia juga mengajari saya dan Baoling kebijaksanaan dan kebijaksanaan yang telah dia kembangkan. Tathagata berkata, dari mana roh darah bumi berasal? Taijun menjawab, lain lagi ceritanya. Segera setelah api abadi muncul, jantung unsur kosmik bumi lainnya lahir. Roh darah bumi pada awalnya adalah jiwa berwarna darah. Sejak sadar, ia telah menjadi parasit di sisi jantung bumi, menyerap energi dan memadatkannya menjadi embrio darah, mengubahnya menjadi bentuk. Api abadi mengontrol keseimbangan cahaya dan kegelapan, sementara jantung bumi mengatur siklus hidup dan mati. Kesadaran roh darah bumi telah dipengaruhi oleh jantung bumi selama ratusan juta tahun. Diyakini bahwa asal mula siklus hidup dan mati adalah siklus alam. Siapa yang mengira bahwa kepercayaan ini pada akhirnya akan menjadi alasan utama konflik langsungnya dengan dewa besar Tianyi? Di sisi lain di alam baka, Xiao Mei berkata, Sun Wukong. Raja reinkarnasi berkata, ya, semuanya cepat. Anda dikutuk dengan cepat, dan Anda akan mati setiap tahun. Benarkah? Itu sangat menakutkan. Raja reinkarnasi berkata, siapa yang berbicara? Raja reinkarnasi berkata, Raja Monyet. Wukong menjawab, siapa lagi? Tentu saja ini aku. Raja Monyet. Raja Monyet. Raja reinkarnasi berkata, mungkinkah yang ini? Wukong berkata, apakah saya terlihat mempesona? Ini hanya sedikit lebih kuat dari kutukanmu yang berumur 100 tahun. Xiao Mei berkata, itu membuatku takut setengah mati. Aku pikir kamu benar-benar menjadi monyet tua. Wukong menjawab, menjadi monyet tua. Tidakkah kamu meremehkannya? Xiao Mei berkata, Anda masih bercanda saat ini. Raja reinkarnasi berkata, hihi, menarik, sungguh. Xiao Mei berkata, kau.
Xiao Mei berkata, tidak ada akhir. Jika Sun Wukong tidak dapat membayar yang saya ingin Anda, Master Reinkarnasi, tidak pernah bereinkarnasi. Raja Reinkarnasi berkata, kepulan asap hijau. Xiao Mei berkata, apa? Garpu baja Xiao Mei menikam Master Reinkarnasi. Tetapi dia segera berubah menjadi asap tipis dan menghilang. Xiao Mei berkata, tidak ada gunanya bersembunyi di belakangku. Saya datang. Wukong berkata, tiup topengmu. Lihat bagaimana saya mengubah wajah Anda. Wukong berkata, jangan melarikan diri. Raja Reinkarnasi berkata, mengapa Anda tidak bisa menghentikan saya? Berhenti. Raja Reinkarnasi berkata, kalian terjerat tanpa henti. Kalian sudah terpancing. Wukong berkata, berhenti di sini. Hati-hati, banyak jebakan sekitar sini. Raja Reinkarnasi berkata, harta karun reinkarnasi halaman 19. Ups. Apa itu? Racun macam apa yang kau lakukan padaku? Wukong berkata, adik kecil Niu. Raja Reinkarnasi berkata, hehe, segera Anda akan menjadi roh jahat yang lengkap. Para dewa dan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Jiu Quan berkata, sayangnya, ini adalah nasib menyinggung. Guru Reinkarnasi. Pukulan hantu jahat. Sambil tersenyum, Jiu Quan memegang pahat dan palu dan menghancurkan tubuh iblis dari Raja Iblis Banteng. Iblis Banteng tidak punya waktu untuk bereaksi. Setengah dari hantu jahat telah jatuh dari tubuhnya. Jiu Quan berkata, Raja Monyet pernah membantu saya untuk memulihkan ketertiban dunia bawah. Saya tidak bisa tidak menyelamatkan temannya. Raja Reinkarnasi berkata, Jiu Quan, jangan khawatir tentang itu. Berhenti dulu. Wukong berkata, adik kecil Niu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Kamu pasti sudah tua. Jawablah dengan jujur. Adik Niu berkata, Wukong, apakah kamu sudah mati?